I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berada di Lembaga Darut Tauhid di Ketintang, Surabaya. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Bambang di Darut Tauhid. Mari ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bambang sudah menyediakan waktunya untuk kita mewawancara di sini. Kami dari mahasiswa UINSA ingin mewawancarai mengenai motivasi untuk para pekerja di sini. Untuk soal yang pertama, silakan. Langsung saja ya, Pak ya. Kenalkan dulu. Nama saya Muhammad Faza dan ini Nur Fajra ini bisa dipanggil Eni. Bapak juga bisa mengenal. Sampai bisa dipanggil ini. Sampai dipanggil siapa? Iya. Ini Faza Pak, jadi Oke. ini Faza, saya Eni. Siap. Mungkin Bapak juga bisa memperkenalkan diri sebagai apa di sini. Baik ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sahabat-sahabat, izin mengenalkan nama Sujana di IDT Peduli, sementara sebagai kepala kantor itu ya, kepala kantor perwakilan IDT Peduli Jawa Timur. Ya, bisa dilanjut. Langsung saja dengan pertanyaan yang pertama ya Bapak ya. Banyak sekali teori-teori motivasi yang digunakan oleh para manajer untuk mengelola karyawan menjadi lebih efektif. Misalnya teori hierarki, kebutuhan Maslow, teori X, dan teori Y dari Douglas McGregor. Teori keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan dari Friedrich Herzberg, dan teori harapan dari Viktor Fromm. Yang lembaga zakat ini apakah Bapak menerapkan salah satu teori motivasi tersebut yang saya ucapkan tadi, Pak, atau jalan sesuai keadaan saja? Kenapa memakai teori itu? Monggo. Teori itu seperti apa saja yang tadi disebut? Ya, teori yang paling saya tahu itu dari teori hierarki kebutuhan Maslow, bahwasanya ada 5 kebutuhan seperti kebutuhan dasar makanan, kemudian tempat tinggal, pokoknya sandang pangan papan itu Pak yang harus diikuti. Kemudian ada teori kebutuhan Maslow. iya. Oke, terus Kemudian ada teori XY. Teori XY itu teori X-nya itu gimana mereka ini, para karyawan ini bekerja itu karena sesuai motivasinya mereka sendiri untuk bisa berprestasi, kayak dari kemauannya sendiri gitu. Kalau teori yang Y itu mereka itu kerjanya tuh ogah-ogahan, mintanya Teori kayak Y. dikasih sanksi atau butuh kayak gerakan dari itunya pemimpinnya gitu, bukan kayak kemauan sendiri. ada lagi, Mas? siapa? Baik. Iya, kalau dari hanya 3 pilihannya ya. Iya. Tadi ya semuanya ada, Pak. Semuanya ada, Mas ya. Ada yang memang kalau di kami kan namanya santri karya. Jadi memang basicnya sebagai Darut Tauhid, lembaga berzakat yang itu satu naungan sebagai di pondok pesantren Al-Aqim.
Jadi kami ya memang panggilannya santri, ya. Santri karya sambil berkarya. Dan ada juga santri amil, ya. Jadi khusus lembaga amil zakatnya itu santri amil. Karena kan memang hakikatnya sebagai amil. Artinya dari santri karya dan santri amil itu ya hampir semuanya ada gitu. Yang kami perhatikan ya. Jadi ada yang memang untuk kebutuhan dasar tadi sandang pangan papan, gitu. Ada yang memang dia untuk tadi apa motivasi pengembangannya. Ada yang memang perlu dipecut gitu ya, perlu diberikan target gitu ya, perlu diberikan arahan yang detail baru bergerak, itu semua ada gitu. Jadi ya itu kalau di konteksnya saat ini ya natural itu. Memang ada yang berkarya itu untuk kebutuhan, ada yang memang kebutuhannya sudah ada dan ya motivasi kerjanya juga meningkat. Jadi kalau misalkan harus milih salah satu ya kita bisa memilih itu. Menerapkan semua. Iya, bukan menerapkan semua ya. Qadar Allah mungkin Iya. bertepatan dengan teori itu ya. Baik, ada lagi Mbak? Baik. Untuk pertanyaan yang kedua itu, apa faktor-faktor utama yang dapat memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja terbaik mereka? Kalau dari lembaga sini, menurut Bapak. Faktor utama Yang dapat memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja terbaik. mencapai kinerja terbaik. Ya, yang pertama itu kan sebagai amanah. Jadi kami di lembaga amil zakat ini ya itu kaitannya dengan amanah. Di amanah ini harus betul-betul yang dipercayakan pada kami ya kami jalankan. Dana-dana yang ada ya kami optimalkan, kami maksimalkan. Selain itu ya motivasi utama juga adalah kebutuhan. Ada masyarakat yang butuh gitu, kebermanfaatan, sehingga dua hal itu yang menjadi motivasi utama kami dalam bergerak beraktivitas di lembaga amil. Itu Mbak, Mas ya Mbak dan Mas. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana kebijakan pengakuan dan penghargaan di perusahaan atau lembaga ini dapat berpengaruh terhadap motivasi karyawan? Ya, jadi untuk penghargaan, apresiasi itu menjadi penting ya. Bukan hanya organisasi, mungkin di rumah dan lainnya, tapi di sini sendiri memang insya Allah ada ya. Artinya kami berikhtiar ada beberapa dengan kriteria penilaian, yang mana kriteria penilaian itu kan hasil akhirnya akan direkapitulasi ya, sehingga mana yang memang mencapai nilai tertinggi, mencapai nilai yang mungkin maksimal secara kinerja KPI ya, indeks kerja gitu. Di sini salah satunya adalah amal yomiyah. Jadi kami memang santri ini ada mutabah yomiyah. Mutabah yomiyah itu targetnya 95%. Dari 100%, 95% itu ya untuk kita mengukur ya. Jadi selain memang sebagai motivasi santri harus mengamalkan, dan juga itu sebagai bekal kehidupan kami, kita semua kan, untuk mengukur kira-kira sholatnya sudah pas atau belum, dan kemudian juga membaca Quran, zakat, sedekah dan lain-lain. Kalau boleh tahu biasanya penghargaannya berupa apa, Pak? Ya, jadi apresiasi itu kan ada, nanti kita berikan sertifikat, lalu juga kita berikan reward ya dalam bentuk barang ataupun uang tunai. Mungkin cukup Ya, sekian cukup dulu ya. Ya. yang ditanyakan. Teman-teman, baik. Terima kasih Bapak atas Sama-sama. kesediaannya. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya mendapatkan celengan. Iya, Ini gunanya untuk siapa tahu teman-teman bingung untuk boleh banget kalian buat infak berinfak. setiap pagi di hari Jumat juga tambah bagus. Jangan lupa selalu infak sedekah ya, karena sedekah akan menyelamatkan kalian juga dari segala apapun, karena bahaya. Jangan lupa